Kenapa suara hujan bisa menenangkan kita? Hujan bukan hanya fenomena alam yang menyejukkan bumi, tapi juga kejadian yang secara biologis dan psikologis memengaruhi sistem tubuh manusia. Setiap tetes air yang jatuh dari langit bukan sekadar bunyi. Ia adalah gelombang suara yang memiliki struktur tertentu, konsisten, dan berulang. Dan justru karena karakter itulah, suara hujan bisa memberi efek menenangkan pada pikiran manusia. Bukan kebetulan jika banyak aplikasi meditasi atau platform musik digital menyediakan rekaman suara hujan. Para peneliti, terapis, hingga produser musik tahu bahwa ada sesuatu yang istimewa dari hujan. Ada resonansi yang bekerja bukan hanya di telinga, tapi juga di dalam tubuh dan pikiran kita. Sebuah kekuatan akustik yang sederhana, tapi dalam. Suara hujan dikategorikan sebagai white noise, suara dengan spektrum frekuensi yang merata, tanpa lonjakan atau kejutan. White noise ini bisa menutupi suara latar yang biasanya mengganggu fokus atau ketenangan kita. Ia menjadi semacam selimut suara yang menenangkan otak dan membantu kita merasa lebih aman. Otak manusia yang sepanjang hari menerima informasi dalam bentuk visual dan audio, mendambakan semacam rehat. Dan suara hujan menawarkan itu. Aku jadi ingat satu malam waktu kuliah. Saat itu aku sedang di kamar kos, baru saja pulang dari kelas sore yang melelahkan. Banyak tugas, tekanan, dan perasaan gagal yang susah dijelaskan. Tapi malam itu hujan turun, deras tapi konstan. Tidak ada petir, tidak ada angin, hanya suara hujan yang jatuh di atap seng dan dedaunan. Aku duduk diam, tidak memegang ponsel, tidak menonton apa-apa, cuma mendengarkan. 15 menit kemudian, aku sadar. Aku sudah tidak merasa sesak, tidak merasa tertekan, bahkan mulai tertidur tanpa niat tidur. Dan sejak itu aku sadar, suara hujan punya sesuatu yang tidak dimiliki suara lain. Dalam sebuah penelitian dari jurnal Scientific Reports tahun 2017, ditemukan bahwa suara alam, termasuk hujan, mampu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik. Sistem ini berperan dalam menenangkan tubuh setelah mengalami stres. Ketika parasimpatik aktif, detak jantung melambat, tekanan darah turun, dan tubuh memasuki mode pemulihan. Itulah kenapa suara hujan bisa membuat kita merasa damai, bahkan sampai tertidur. Dan menariknya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa suara hujan tidak hanya memengaruhi fisik, tapi juga fungsi kognitif. Pikiran menjadi lebih terorganisir, fokus meningkat, emosi lebih stabil. Ini menjelaskan kenapa banyak orang merasa lebih produktif saat bekerja atau belajar sambil mendengarkan suara hujan. Tapi tenang, tidak perlu menunggu hujan datang. Saat ini ada ratusan sumber rekaman suara hujan, dari hujan di hutan tropis sampai hujan di jendela kafe. Semua bisa kamu akses gratis. Tinggal pilih suasana yang cocok denganmu. Suara hujan juga seringkali membangkitkan nostalgia. Banyak dari kita yang punya pengalaman emosional yang kuat terkait hujan. Mungkin hujan pertama saat jatuh cinta, atau hujan yang turun saat momen kehilangan, atau sekadar kenangan masa kecil saat main hujan di halaman rumah. Otak manusia menyimpan kenangan dalam bentuk yang kompleks, dan suara hujan seringkali jadi pemicu yang ampuh untuk membuka kembali kotak-kotak lama yang terkunci. Dan disinilah peran emosional suara hujan menjadi penting. Ia bukan sekadar suara yang menenangkan, ia juga suara yang membuka emosi yang tertahan, membuka kenangan yang lama. Dan dalam proses membuka itu, kita mulai mengurai beban yang tidak kita sadari selama ini tersimpan dalam tubuh. Ada juga konsep yang disebut auditory scene analysis, yakni bagaimana otak kita memproses dan memisahkan berbagai suara dalam lingkungan sekitar. Suara hujan membantu proses ini menjadi lebih sederhana. Karena karakternya yang ritmis dan seragam, otak tidak perlu bekerja keras memproses berbagai suara berbeda. Fokus menjadi lebih tajam, pikiran menjadi lebih tenang, tubuh merasa lebih ringan. Bahkan ada studi di bidang neuromarketing yang menunjukkan bahwa konsumen lebih rileks dan lebih lama berada di suatu tempat ketika diputar suara hujan di latar belakang. Banyak restoran,
hotel, dan pusat kebugaran kini mulai menggunakan suara-suara alam untuk menciptakan suasana nyaman dan santai. Ini bukan tren, ini adalah sains. Dan meskipun semua ini terdengar teknis dan akademis, pada akhirnya yang paling penting adalah pengalaman pribadi kita. Bagaimana tubuh dan pikiran kita merespons suara hujan? Apakah membuat kita lebih jernih berpikir, lebih tenang saat cemas, atau justru membawa kita ke dalam diri yang lebih dalam, membuat kita refleksi, merenung, dan akhirnya merasa lebih utuh? Tentu tidak semua orang merasakan hal yang sama. Ada juga yang tidak nyaman dengan suara hujan, terutama jika pernah punya trauma tertentu yang terkait dengannya. Dan itu sah. Respons terhadap suara sangat subjektif. Tapi bagi banyak orang, hujan adalah anugerah kecil dari langit yang membawa ketenangan. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa dalam banyak budaya, hujan sering dikaitkan dengan keberkahan, dengan kehidupan baru, dengan harapan yang tumbuh. Karena memang dalam diamnya, hujan membawa kehidupan. Kalau kamu ingin mencoba manfaat suara hujan, cobalah dengarkan rekaman hujan alami selama 10 hingga 15 menit sebelum tidur atau saat sedang stres. Tutup mata, fokus pada bunyinya. Tidak perlu dipaksa tenang. Biarkan saja suara itu bekerja seperti alaminya air yang mengalir. Dan siapa tahu, dari hal yang sederhana seperti suara hujan, kamu bisa menemukan ruang teduh dalam dirimu sendiri. Kalau kamu punya pengalaman serupa tentang suara hujan atau suara alam lain yang bikin tenang, tulis di kolom komentar. Ceritamu bisa jadi pelipur lara bagi orang lain yang membacanya. Mari kita berbagi rasa di tengah riuhnya dunia.